Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Wardani, perkenalkan saya Elizabeth TV Matasari dengan NIM 2010-6110-084 dari mata kuliah Hukum Kepailitan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review materi pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15, kemudian akan lanjutkan dengan analisis kasus. Baik, pada pertemuan ke-19 mengenai pencocokan tagihan piutang, di mana pada pencocokan tagihan piutang ini terdapat tugas dari hakim pengawas, kurator, dan juga panitia kreditor. Tugas dari hakim pengawas yaitu paling lambat 14 hari setelah dibacakan putusan pilot, maka hakim pengawas wajib untuk menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian hakim pengawas juga wajib untuk menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk dilakukannya pencocokan piutang. Hal ini sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Selanjutnya, tugas kurator yaitu paling lambat 5 hari setelah dilakukannya penetapan sebagaimana pasal 113, maka wajib diberitahukannya penetapan tersebut kepada seluruh kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat, dan juga diumumkan paling sedikitnya dalam 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Selain itu, kurator juga wajib untuk mencocokkan perhitungan piutang dan diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan juga berdasarkan keterangan dari debitur pilot. Selanjutnya, kurator juga wajib untuk berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterimanya. Selanjutnya, kurator juga wajib memasukkan daftar piutang yang telah disetujui ke dalam satu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan untuk daftar piutang yang dibantah dan beserta dengan alasannya dimasukkan ke dalam satu daftar tersendiri. Selanjutnya, tugas dari panitia kreditor yaitu panitia kreditor berhak untuk meminta kepada kurator untuk diperlihatkan semua buku, dokumen, dan juga surat mengenai kepailitan. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan dalam rapat pencocokan piutang. Jika terdapat bantahan dan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, meskipun perselisihan tersebut telah diajukan ke dalam pengadilan, maka hakim pengawas berhak untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Selanjutnya, kreditor yang pada saat rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Selanjutnya, tanggung jawab kurator setelah rapat pencocokan piutang selesai, yaitu kurator wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan harta pilot. Dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka. Selanjutnya pada pertemuan 10 dan 11 membahas mengenai perdamaian, di mana pihak dapat mengajukan perdamaian, yaitu debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor dengan cara memberikan rencana perdamaian. Selanjutnya terdapat homologasi dan perdamaian, yaitu pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan niaga. Selanjutnya terdapat insolvensi, yaitu yang dikenal dengan ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya, di mana insolvensi ini terjadi apabila debitor pilot dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan rencana perdamaian, atau mengajukan rencana perdamaian tapi rencana perdamaian tersebut ditolak, atau pengesahan perdamaian atau homologasi ditolak berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu terdapat rehabilitasi sesuai dengan pasal 215 Undang-Undang Kepailitan, di mana rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pilot melalui putusan pengadilan yang berisikan keterangan bahwa debitor tersebut telah memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, pertemuan 12 dan 13 membahas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana pengertian dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah berdasarkan pasal 222 ayat 2, menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melakukan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, pihak dapat mengajukan PKPU, yaitu debitor dan juga kreditor. Selanjutnya, prosedur pengajuan permohonan PKPU, yaitu permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga yang telah ditandatangani oleh debitor bersama dengan lawyernya yang memiliki izin praktek sesuai dengan pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya,
Dalam soal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dapat dilampirkan juga rencana perdamaian. Kemudian permohonan PKPU ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah itu Panitera akan menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua Pengadilan 2 hari setelah dilakukannya pendaftaran. Kemudian pengadilan akan mempelajari permohonan dan juga menetapkan hari sidang. Setelah permohonan dan juga lampirannya ditempatkan di Panitera Pengadilan Niaga agar masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan itu dapat melihat secara cuma-cuma sebagaimana ketentuan dalam pasal 275 ayat 1. Nah, apabila permohonan pilot dan permohonan PKPU disahkan pada saat yang bersamaan dan juga diperiksa pada saat yang bersamaan, maka PKPU yang akan diputuskan terlebih dahulu. Selanjutnya Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan tersebut akan menunjuk seorang hakim pengawas dan juga mengangkat satu orang atau lebih untuk menjadi pengurus. Selanjutnya, hakim Pengadilan Niaga melalui pengurus akan melakukan pemanggilan debitur dan kreditor dengan surat tercatat dan juga melalui kurir untuk menghadapi sidang yang diselenggarakan paling lama 45 hari setelah permohonan tersebut disahkan. Kemudian pengurus akan segera melakukan pengumuman putusan penundaan sementara pembayaran utang dalam berita negara dan juga dalam 2 surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Di mana dalam pengumuman tersebut akan memuat undangan untuk hadir di persidangan yang akan datang, yaitu rapat permusyawaratan hakim. Selain itu, jika dalam surat permohonan PKPU dilampirkan juga rencana perdamaian, maka dalam pengumuman tersebut juga akan dalam pengumuman tersebut akan dilakukan paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang akan datang. Selanjutnya, dalam sidang yang akan datang akan dilakukan pemungutan suara di antara kreditur konkuren terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh debitor. Namun, jika pada saat sidang selanjutnya itu tidak terpenuhi persyaratan pemungutan suara dari para kreditor, maka debitur ini dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan apakah menolak atau menerima PKPU secara tetap. Untuk memungkinkan pengurus, debitur, dan juga para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang. Dalam PKPU telah ditetapkan dan disetujui, maka PKPU tidak boleh melampaui 270 hari terhitung sejak Pengadilan Niaga mengumumkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Namun, jika kreditor konkuren tidak menyetujui atau sudah melebihi 270 hari, maka atas pemberitahuan pengurus Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur tersebut dalam keadaan pilot. Pernyataan bahwa debitur telah pilot wajib diumumkan dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan pembayaran utang telah diumumkan berdasarkan pasal 226 Undang-Undang Kepilitan. Apabila dalam penundaan di pembayaran utang telah ditolak rencana perdamaian tersebut, maka tidak boleh diajukannya lagi rencana perdamaian sebagaimana pasal 262. Konsekuensinya adalah penangguhan eksekusi. Tidak diperlukan lagi sehingga acara kepilitan itu langsung masuk ke pencocokan piutang dan juga insolvensi. Selanjutnya, selama dalam masa PKPU setiap 3 bulan sekali, pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-cuma. Selanjutnya terdapat perbedaan PKPU dan juga putusan pilot, di mana dalam putusan pilot dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan. Selain itu, terhadap permohonan pilot yang sudah memperoleh hukum tetap dapat diajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Kepilitan. Sedangkan pada putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan, dan terhadap permohonan PKPU yang tidak mendapatkan titik temu atau Pengadilan Niaga menolak rencana perdamaian, maka pengadilan harus menyatakan debitur tersebut dalam keadaan pilot. Selanjutnya, pada putusan pilot yang
melakukan pengurusan harta debitor adalah kurator dan juga hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepelitan. Sedangkan para PKPU yang melakukan pengurusan harta debitor adalah hakim pengawas dengan mengangkat satu atau lebih orang untuk menjadi pengurus bersama-sama dengan debitor untuk mengurus hartanya sesuai dengan pasal 275 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kepelitan. Selanjutnya, terhadap wewenang debitor, sejak adanya putusan pernyataan pilot dibacakan, maka debitor tersebut akan kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot. Sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepelitan. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat menguasai dan melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Hal ini sesuai dengan pasal 240 Undang-Undang Kepelitan. Kemudian perbedaannya juga dalam pilot, setelah dibacakan putusan pilot itu tidak ada jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses pilot. Sedangkan dalam PKPU tidak boleh melebihi 270 hari sejak dibacakannya putusan PKPU, yang sesuai dengan pasal 28 ayat 6 Undang-Undang Kepelitan. Selanjutnya, PKPU juga dapat berakhir hal sesuai dengan pasal 225 Kepelitan Undang-Undang Kepelitan PKPU, di mana PKPU ini dapat berakhir dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya itikat buruk debitor dalam melakukan pengurusan hartanya selama waktu PKPU. Yang kedua, debitor mencoba merugikan kreditor-kreditornya. Yang ketiga, adanya pelanggaran pasal 240 ayat 1 yang dilakukan oleh debitor. Selanjutnya, debitor melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dan oleh pengadilan dan disyaratkan oleh pengurus. Selanjutnya, keadaan harta debitor tidak mungkin lagi nih untuk dilakukan PKPU selama waktu yang telah ditentukan. Dan juga keadaan debitur sudah tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14 dan 15 membahas mengenai perdamaian dalam proses PKPU, di mana perdamaian dalam proses PKPU hanya dapat diajukan sekali rencana perdamaian, dan apabila rencana perdamaian tersebut ditolak, maka tidak dapat diajukan lagi rencana perdamaian yang kedua. Selanjutnya, perdamaian setelah jatuhnya putusan pilot, di mana debitor pilot mengajukan rencana perdamaian pilot kepada para kreditornya paling lambat 8 hari sebelum dilakukannya pencocokan piutang. Debitor di panitia pengadilan untuk dapat melihat para pihak yang berkepentingan di rencana perdamaian tersebut yang wajib dibicarakan dan juga diambil keputusannya setelah selesai pencocokan piutang. Tetapi, pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian pilot ini dapat ditunda sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, yaitu paling lambat 21 hari. Selanjutnya, pengesahan dan penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga. Ditandai dengan diterimanya atau disahkannya proses rencana perdamaian oleh pengadilan niaga memiliki arti bahwa dimulainya proses PKPU selama 270 hari. Sedangkan ditolaknya rencana perdamaian tersebut, maka pengadilan niaga memutuskan bahwa debitur tersebut dalam keadaan pilot. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis kasus, di mana kasus di sini berawal dengan kronologi kasus, yaitu PT Castrol Indonesia melakukan perjanjian pemesanan terhadap PT Astina Megatama dalam bentuk PO. Kemudian PT Castrol Indonesia ini mengirimkan produk sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan membuat juga nota pengiriman. Selanjutnya disebut delivery order. Kemudian karena barang-barang tersebut sudah dikirim oleh PT Castrol Indonesia, maka PT Castrol Indonesia menerbitkan invoice kepada PT Astina Megatama, yang dimana dalam invoice tersebut telah ditetapkan jumlah besaran pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu pada tanggal 25 Desember 2019. Namun, hingga tanggal jatuh tempo pun ternyata PT Astina Megatama ini tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada PT Castrol Indonesia. Mengingat utang PT Astina Megatama yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka PT Castrol Indonesia ini telah melakukan upaya untuk mengingatkan dan juga menagih utang tersebut dengan mengirimkan surat peringatan pembayaran kewajiban atau somasi pertama kepada PT Astina Megatama. Namun, adanya surat somasi ini tidak ditanggapi dan bahkan tidak ada tindakan nyata dari PT Astina Megatama untuk melunasi utangnya. Besaran utang PT Astina Megatama kepada PT Castrol Indonesia yaitu sebesar 1.550.440.505 rupiah. Selanjutnya, PT Castrol Indonesia
Selanjutnya, selain dengan PT Kastel Indonesia, ternyata PT Asina Megatama ini juga memiliki utang dengan PT DBS, dengan PT Bank DBS Indonesia. Namun, besaran jumlah utangnya tidak diketahui. Lihat kondisi PT Asina Megatama yang sudah tidak melanjutkan pembayaran utang, namun PT Kastel Indonesia masih melihat jika kedepannya PT Asina Megatama ini bisa untuk melunasi utangnya, masih memiliki prospek ke depan untuk melunasi utang-utangnya, maka PT Castrol Indonesia mengajukan permohonan PKPU untuk PT Asina Megatama. Selanjutnya, terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat PKPU dalam kasus di atas. Berdasarkan kasus di atas, syarat-syarat PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 222 Undang-Undang Kepentingan PKPU tidak terpenuhi, di mana pada ayat 1 menyebutkan jika penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor itu sendiri. Namun, dalam kasus tersebut, PT Asina Megatama hanya memiliki utang terhadap PT Castrol Indonesia, di mana dalam hal ini dapat dilihat jika hanya terdapat satu kreditor saja dalam kasus tersebut. Dan ditemukan fakta juga bahwa PT Castrol Indonesia selaku pemohon PKPU tidak pernah menghadirkan kreditor lainnya. Dan majelis hakim pun tidak pernah menerima surat kuasa khusus dari kreditor lainnya dalam kasus ini. Kemudian sesuai dengan pasal 222 ayat 3 yang menyebutkan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Namun berdasarkan kasus di atas, faktanya PT Asina Megatama ini sudah beberapa kali melakukan pembayaran utangnya kepada PT Castrol Indonesia, sehingga pernyataan bahwa PT Asina Megatama ini lalai dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sangatlah tidak beralasan dan juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka dengan adanya fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal 222 Undang-Undang Kepelitan. Sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Castrol Indonesia ini tidak memenuhi syarat-syarat formil seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, ketepatan subjek dan objek. Subjek dalam kasus tersebut masih kurang satu pihak kreditor lagi untuk dapat mengajukan permohonan PKPU, di mana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, permohonan PKPU ini dapat diajukan jika debitur memiliki utang pada lebih dari satu kreditor, sedangkan pada kasus di atas hanya terdapat satu orang kreditor yaitu PT Castrol Indonesia dengan satu orang debitur yaitu PT Asina Megatama dengan objek utang sebesar Rp1.050.440.505. Selanjutnya, permasalahan dalam kasus yaitu PT Castrol Indonesia mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Asina Megatama. Karena menurut PT Castrol Indonesia, PT Asina Megatama ini tidak melanjutkan kewajibannya untuk membayar utang, namun masih memiliki prospek ke depannya untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Namun faktanya, PT Asina Megatama ini telah beberapa kali melakukan pembayaran utangnya kepada PT Castrol Indonesia, namun tidak ada tanggapan dari PT Castrol Indonesia terhadap pembayaran utang tersebut. Sehingga jika dilihat dari fakta tersebut, dapat dilihat bahwa PT Asina Megatama masih mampu untuk melakukan pembayaran utang terhadap PT Castrol Indonesia, sehingga pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Castrol Indonesia ini tidak beralasan dan juga mengada-ngada. Selanjutnya, ketentuan perundang-undangan yang terkait yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu pada pasal 222. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kasus di atas, yaitu kasus di atas tidak sesuai karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam pasal 222 Undang-Undang Kepelitan dan juga PKPU. Di mana dalam kasus di atas hanya terdapat satu pihak kreditor yaitu PT Castrol Indonesia yang mengajukan permohonan PKPU dan dengan anggapan bahwa PT Asina Megatama ini tidak melakukan kewajiban untuk membayarkan utang. Namun hal tersebut tidak benar karena faktanya PT Asina Megatama sudah beberapa kali melakukan pembayaran utang terhadap PT Castrol Indonesia. Itu proses penyelesaian kasus tersebut yaitu diawali dengan diajukannya permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta oleh PT Castrol Indonesia terhadap PT Asina Megatama.
Hal ini karena menurut PT Kastel Indonesia, PT Astra Megatama tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan utang. Kemudian dilakukan penunjukan hakim pengawas dan juga pengurus, lalu diserahkannya bukti-bukti dari pihak PT Kastel Indonesia juga PT Astra Megatama. Namun pada saat persidangan ditemukan fakta bahwa PT Astra Megatama ini telah beberapa kali melakukan pembayaran utang kepada PT Kastel Indonesia. Namun pembayaran utang tersebut ini tidak ada tanggapan nih dari PT Kastel Indonesia-nya. Selanjutnya, sehingga fakta tersebut mematahkan pernyataan dari PT Kastel Indonesia menyebutkan bahwa PT Astra Megatama ini tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang. Selain itu, pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Kastel Indonesia ini tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena hanya terdiri dari satu pihak kreditor saja. Sehingga pada saat persidangan, majelis hakim ini tidak pernah menerima kedatangan kreditor lain atau adanya surat kuasa khusus dari kreditor lain dalam kasus ini. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat formil pengajuan permohonan PKPU, maka majelis hakim memutuskan menolak permohonan PKPU yang telah diajukan oleh PT Kastel Indonesia ini dan juga menetapkan PT Kastel Indonesia untuk membayar biaya perkara pada kasus ini. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi terhadap kasus. Kesimpulan atas kasus di atas berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan, yaitu permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Kastel Indonesia terhadap PT Astra Megatama ditolak oleh majelis hakim, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk mengajukan sebuah permohonan PKPU, seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepadatan. Selanjutnya, rekomendasi saya, apabila PT Kastel Indonesia ini ingin mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Astra Megatama, maka PT Kastel Indonesia selaku pemohon PKPU ini harus mampu untuk menghadirkan kreditor-kreditor lain untuk membuktikan bahwa PT Astra Megatama ini memiliki utang pada lebih dari satu kreditor, sehingga akan terpenuhinya syarat-syarat formil untuk mengajukan permohonan PKPU. Baik, sekian pemaparan saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Semoga Ibu berkenan atas pemaparan ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.